Sekitar jam 2 siang di tanggal 25 Mei tahun 2020, Fabian Ribello, seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang sedang libur kuliah, baru saja menyelesaikan shift kerja part-time-nya di sebuah supermarket. Harusnya, siang itu dia pulang dijemput oleh Colin, ibunya. Tapi wanita itu ternyata belum datang menjemputnya. Setelah 13 kali menelpon sang ibu tanpa ada respon sama sekali, Fabian menelpon Monique, kakak perempuannya yang sedang magang di sebuah rumah sakit, memberitahu kalau ibu mereka tidak datang menjemputnya di tempat kerja dan tidak bisa dihubungi. Monique lalu mencoba untuk menelpon sang ibu dan ternyata sama saja, tidak ada tanggapan. Fabian akhirnya memutuskan untuk pulang jalan kaki saja, yang kebetulan, jarak dari tempat kerja ke rumahnya tidak begitu jauh. Sekitar 15 menit kemudian, Fabian sudah tiba di rumah. Dia membuka pintu rumah dan memanggil-manggil ibunya. Dari arah kamar mandi, terdengar suara air yang keluar dari shower. Fabian berpikir mungkin ibunya sedang mandi. Dia panggil lagi ibunya dari depan pintu kamar mandi, tapi tidak ada jawaban dari arah dalam. Fabian lalu mengetuk pintu beberapa kali, tetap tidak ada respon dari dalam kamar mandi. Akhirnya pemuda ini memutuskan untuk membuka pintu tersebut, namun dia malah mendapati pemandangan yang menyedihkan. Sang ibu tergeletak di lantai kamar mandi, tak bergerak dan sudah tak bernyawa lagi. Colin Ribello meninggal di usia 58 tahun. Apa yang telah terjadi? Apakah Colin meninggal saat dia sedang mandi? Lalu apakah kematiannya wajar, atau karena dibunuh oleh seseorang? Sebelum kita bahas lebih lanjut perihal penyebab kematian Colin, mari kita mundur dulu dan menyibak latar belakang hidup seorang Colin Ribello. Colin adalah wanita Australia yang lahir pada tahun 1962. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah menengah, Colin menikah dengan Antonio da Horta Ribello. Pasangan ini selanjutnya dikaruniai 4 orang anak, yaitu Julian, Monique, Andre, dan Fabian. Pada tahun 2010, pernikahan Colin dan Antonio kandas di tengah jalan. Mereka bercerai dan hak asuh atas 4 anak mereka dimenangkan oleh Colin. Saat bercerai usia Colin sudah 48 tahun, tapi dengan support finansial dari mantan suaminya, Colin masih bisa mencukupi kebutuhan hidup serta membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun demikian, Colin tetap harus bekerja dan memiliki sumber penghasilan sendiri, karena dia membutuhkan uang untuk biaya perawatan kesehatannya. Colin didiagnosa menderita penyakit Hashimoto, yaitu penyakit autoimun yang menyerang dan merusak kelenjar tiroid. Selain itu, dia juga memiliki catatan kesehatan yang kurang baik terkait penyakit jantung dan aneurisma otak. Sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, Colin merasa kalau penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai pengobatannya, apalagi untuk mendukung biaya pendidikan anak-anaknya, jadi dia memutuskan untuk kuliah di usianya yang sudah melewati kepala 5. Lompat ke awal bulan Mei tahun 2020. Colin yang berusia 58 tahun, sudah menamatkan kuliahnya dan diterima bekerja di salah satu institusi kesehatan di kota Perth, Australia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Colin memiliki 4 orang anak. Pada tahun 2020, si sulung Julian sudah bekerja, sudah menikah, dan tinggal di kota lain bersama keluarga barunya. Anak kedua dan ketiga adalah si kembar Monique dan Andre. Monique putri tunggal Colin sebelumnya juga tinggal di kota yang berbeda. Tapi pada bulan Mei tahun 2020, Monique menjalani magang sebagai petugas paramedis di kota Perth dan memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ibunya. Andre, kembaran Monique yang berusia 24 tahun, saat itu sudah keluar dari rumah dan tinggal bersama kekasihnya di sisi lain kota Perth. Sedangkan Fabian, si bungsu yang berusia 19 tahun, masih kuliah dan tinggal bersama ibunya. Jadi saat Colin ditemukan meninggal pada tanggal 25 Mei tahun 2020, hanya Monique dan Fabian yang tinggal di rumah itu bersama dengan ibu mereka. Kematian Colin awalnya ditetapkan sebagai kematian dengan sebab yang wajar, mengingat dia memang memiliki catatan kesehatan yang kurang baik. Namun setelah anak-anaknya mengikhlaskan kepergian Colin, tiba-tiba polisi datang dan menyatakan bahwa ada yang ganjil dalam kematian Colin. Diduga kuat, dia dibunuh oleh seseorang, yang tak lain adalah salah satu putra Colin sendiri. 2 tahun kemudian, tepatnya di bulan November tahun 2022, Andre Zachary Ribello, anak ketiga Colin, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Colin Ribello. Apa yang terjadi, dan mengapa Andre membunuh ibu kandungnya sendiri?
Gracie Piscopo, lahir pada tahun 1996. Setelah menamatkan pendidikan SMA, Gracie bekerja sebagai front desk di sebuah pusat kebugaran. Walaupun cantik, hidup Gracie terbilang biasa-biasa saja, sampai kemudian di awal tahun 2014, dia mulai membagikan foto selfie atau foto aktivitasnya di tempat gym. Foto-foto Gracie mengundang perhatian banyak pengguna Instagram, dan secara bertahap, akun Instagramnya semakin berkembang hingga tembus 1 juta follower. Imbasnya, satu persatu tawaran endorse pun berdatangan. Gracie meninggalkan pekerjaan lamanya dan mulai fokus dengan profesi barunya sebagai sosial media influencer. Tawaran kerjasama yang diterima Gracie benar-benar banyak, hingga dia kewalahan dan merasa butuh bantuan seorang asisten. Pacarnya saat itu kemudian merekomendasikan seorang teman yang kebetulan sedang butuh pekerjaan untuk membayar biaya kuliah. Pemuda itu adalah Andre Zachary Ribello, yang kebetulan seumuran dengan Gracie juga. Di hari-hari berikutnya, Gracie hanya fokus dalam urusan produksi konten saja, sedangkan Andre sebagai asistennya bertanggung jawab dalam hal jadwal, kerjasama endorse, dan kerjasama bisnis lainnya. Entah apa yang terjadi kemudian antara Gracie dan pacarnya, apakah mereka putus lebih dulu atau Andre terlibat menjadi orang ketiga. Yang pasti, di awal tahun 2015, Gracie dan Andre mulai menampilkan diri mereka sebagai sepasang kekasih. Di waktu yang sama, pekerjaan Gracie semakin banyak, tak hanya endorsement, wanita ini juga mulai menerima pekerjaan sebagai model layaknya foto model profesional. Pundi-pundi uang dan kekayaan Gracie semakin bertambah, dan disinilah peran Andre benar-benar penting. Sebagai asisten pribadi merangkap sebagai manajer yang mengurus kontrak-kontrak serta keuangan kekasihnya. Merasa kalau peluang dan masa depan bersama Gracie jauh lebih menjanjikan, Andre memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya dan fokus mendukung karir kekasihnya. Keputusannya ini sempat membuat hubungan Andre dan ibunya sedikit bergejolak, terlebih lagi setelah itu, Andre memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan kekasihnya, tambah satu lagi job desk pemuda ini, yaitu ngumpulin kebo. Selain fakta bahwa mereka adalah pasangan kekasih, kehadiran Andre sangat berpengaruh dalam karir Gracie sebagai influencer dan model. Sesekali Andre muncul dalam postingan Instagram serta kanal YouTube Gracie, sehingga kesempatan mereka untuk menghasilkan uang semakin bertambah dengan tawaran iklan atau endorse yang terkait dengan produk-produk couple. Sekali lagi, walaupun Gracie bukanlah model papan atas, tawaran kerja terus berdatangan dan tabungannya juga sangat banyak. Oleh karena itulah, pasangan ini bisa pergi berlibur ke luar negeri beberapa kali dalam setahun, tinggal di rumah besar dan mengendarai mobil mewah. Gracie merasa kalau Andre benar-benar mengurusnya dengan baik, mengatur keuangannya dengan teliti dan bijaksana. Jadi sekali lagi, Gracie hanya fokus saja membuat konten dan bekerja sebaik-baiknya. Urusan lainnya termasuk urusan keuangan, dia percayakan kepada kekasihnya. Pada bulan Februari tahun 2019, walaupun belum menikah, Gracie dan Andre menyambut kelahiran putra mereka yang kemudian diberi nama Romeo. Kehadiran Romeo membuat pekerjaan Gracie semakin bertambah, karena kini dia bisa menerima tawaran kerjasama untuk produk-produk kebutuhan anak dan ibu muda. Terkait hubungan Andre dengan keluarganya, walaupun sempat bersitegang dengan sang ibu karena keputusannya dulu yang meninggalkan kuliah, bukan berarti Andre benar-benar putus silaturahmi dengan keluarganya. Kehadiran Romeo ternyata berhasil membuat hubungan Andre dan ibunya menjadi erat kembali. Bahkan tak jarang, Andre menitipkan anaknya kepada Colin ibunya kalau dia dan Gracie ada pekerjaan keluar kota. Pada tahun 2020, hidup Andre bisa dikatakan mendekati sempurna. Hubungannya dengan keluarga semakin erat, sudah dikaruniai seorang putra, dan meskipun bisa dibilang dia hanya pemeran figuran dalam hidup dan kesuksesan Gracie, secara finansial, hidup mereka sudah sangat berkecukupan. Benar-benar kehidupan yang nyaris sempurna, yang mungkin hanya bisa dimimpikan oleh banyak orang. Pagi hari di tanggal 25 Mei tahun 2020, Gracie dan Andre menyantap sarapan pagi mereka. Rencananya siang itu mereka akan bertemu dengan sepupu Gracie yang sedang berkunjung ke kota Perth, dan mereka akan keluar untuk makan siang bersama. Pagi itu semua berjalan normal dan lancar-lancar saja, hingga kemudian menjelang siang sekitar jam 11, tiba-tiba saja Andre menghilang dari rumah. Awalnya Gracie berpikir mungkin kekasihnya sedang keluar sebentar untuk mengisi bensin atau membeli sesuatu, hingga 1 jam kemudian, Andre tidak kunjung pulang.
Gracie mulai kesal dan mengirimi Andre beberapa pesan teks untuk menanyakan keberadaannya, tapi pria itu tidak membalas pesan-pesan Gracie. Tak hanya pesan teks, Andre juga mengabaikan puluhan panggilan telepon dari kekasihnya itu. Gracie benar-benar marah. 3 jam lebih Andre menghilang dan tidak bisa dihubungi, sementara sepupu Gracie sudah menelpon dan menanyakan apakah mereka jadi bertemu untuk makan siang bersama. Tepat jam 2 siang, tiba-tiba Andre pulang ke rumah, tanpa ekspresi bersalah sama sekali. Dia masuk ke kamar dan bertanya kepada kekasihnya, "Oke, kita jadikan mau makan siang di luar." Gracie tercengang melihat tingkah Andre yang sangat santai dan seolah tak terjadi apa-apa. Bagaimana bisa Andre merasa tidak bersalah setelah 4 jam menghilang dan tidak membalas pesan teks maupun panggilan telepon darinya? Tapi saat itu dia abaikan dulu kemarahannya. Gracie segera bersiap-siap karena sepupunya sudah menunggu di tempat janjian mereka. Sebelum mereka meninggalkan rumah, Andre sempat mengirim pesan teks ke ibunya, berkata bahwa dia mau menitipkan Romeo anaknya di sore itu hingga besok, karena dia dan Gracie ada pekerjaan dan tidak bisa membawa Romeo. Tapi sama seperti sebelumnya di mana pesan teks Gracie tidak dibalas oleh Andre, kali ini pesan teks Andre tidak dibalas oleh Colin ibunya, dan ternyata, bukan hanya pesan teks Andre yang tidak dibalas oleh Colin. Kurang lebih di waktu yang sama, Fabian adik Andre baru saja menyelesaikan shift kerjanya di sebuah supermarket. Walaupun sudah cukup dewasa, setiap hari dia memang pergi dan pulang kerja diantar jemput oleh Colin ibunya. Sama seperti tadi pagi, sekitar jam 10 dia turun dari mobil ibunya dan Colin berkata bahwa dia akan menjemput Fabian nanti jam 2 siang. Namun ternyata hingga shift kerja pemuda itu selesai, ibunya tidak muncul untuk menjemputnya. Belasan panggilan telepon dan pesan teks yang dikirim ke nomor HP ibunya tidak mendapatkan respon sama sekali. Dengan perasaan cemas, Fabian bergegas pulang jalan kaki. Melewati pintu rumah, Fabian langsung disambut dengan suara air mengalir dari dalam kamar mandi, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalian sudah tahu apa yang ditemui oleh Fabian di kamar mandi itu. Fabian menelpon Monique kakaknya untuk mengirim bantuan darurat, sementara dia mencoba memberikan pertolongan pertama kepada ibunya sebelum ambulans datang, tapi upaya Fabian berujung sia-sia, karena Colin ibunya memang sudah meninggal. Colin Ribello meninggal secara mendadak dan benar-benar tidak terduga, tapi kematiannya dianggap wajar dan tidak mencurigakan. Tak terbayangkan bagaimana hancurnya perasaan anak-anak Colin, menghadapi kepergian sang ibu yang tiba-tiba, namun tak satu pun dari mereka yang punya pikiran buruk, atau curiga kalau Colin mungkin dibunuh oleh seseorang. Colin memang memiliki catatan kesehatan yang buruk, selain mengidap penyakit Hashimoto, dia juga memiliki masalah jantung dan aneurisma otak, jadi mungkin saja, salah satu dari 3 kondisi tersebut yang menyebabkan kematian Colin. Pemeriksaan polisi juga mengungkap hasil bahwa semua pintu dan jendela di rumah itu dalam keadaan terkunci sebelum Fabian pulang, jadi tidak ada kemungkinan ada orang asing yang membobol masuk dan membunuh Colin. Pemeriksaan otopsi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Colin, dan walaupun penyebab pasti kematiannya tidak dapat ditetapkan, ahli menyimpulkan bahwa Colin tidak dibunuh. Polisi juga mengesampingkan kemungkinan Colin bundir, karena di dalam tubuhnya tidak ditemukan kandungan zat-zat yang berbahaya. Selain itu, hidup Colin berada di tahap yang paling baik dalam 10 tahun terakhir sejak perceraiannya. Dia baru saja menyelesaikan kuliahnya dan baru 2 minggu bekerja sebagai konsultan medis. Tidak ada alasan bagi Colin untuk mengakhiri hidupnya. Psikolog Colin juga memberikan keterangan bahwa wanita itu sama sekali tidak menunjukkan gejala stres atau gangguan mental yang bisa membuatnya mengambil keputusan nekat. Jadi dengan semua penjelasan tersebut, anak-anak Colin menerima fakta bahwa ibu mereka memang meninggal karena sebab yang wajar. Hingga kemudian, setelah proses pemakaman Colin selesai, satu persatu keanehan muncul ke permukaan. Setelah ibunya meninggal, Julian memutuskan untuk menetap sementara di rumah ibunya di kota Perth selama beberapa bulan, untuk menangani urusan-urusan legal terkait kematian ibunya. Julian memeriksa satu persatu dokumen milik ibunya, seperti catatan kesehatan, catatan konsultasi dengan psikolog, termasuk juga catatan keuangan ibunya, misalnya apakah Colin masih memiliki uang di rekening bank, atau mungkin masih punya tagihan hutang yang harus diselesaikan. Disinilah Julian sadar, bahwa di antara semua dokumen pribadi tersebut, dia tidak menemukan kartu identitas dan SIM milik ibunya. Julian bertanya kepada Monique dan Fabian adik-adiknya yang masih tinggal di rumah itu, tapi mereka menjawab tidak tahu dan mengaku tidak pernah mengotak-atik berkas-berkas ibu mereka.
Julian lalu bertanya ke satu adiknya lagi yaitu Andre, dan secara mengejutkan, Andre mengaku bahwa memang dia yang mengambil kartu identitas serta SIM milik ibu mereka. Menurut Andre, hal itu dia lakukan karena dia berinisiatif untuk mengurus berkas-berkas legal terkait kematian ibu mereka. Tindakannya ini cukup membuat tiga saudaranya yang lain terkejut, walaupun memang tidak ada aturan khusus. Sebagai anak sulung, seharusnya Julianlah yang mengurus itu semua. Lagi pula, selama ini Andre bukanlah sosok yang bertanggung jawab terhadap keluarga, apalagi mau repot-repot mengurus hal-hal seperti ini. Julian tidak memperpanjang masalah ini dan meminta Andre menyerahkan kartu identitas dan SIM ibu mereka. Julian pun lanjut lagi mengurus dokumen-dokumen ibunya, hingga kemudian dia menemukan fakta bahwa 2 minggu sebelum meninggal, ternyata sang ibu mendaftar polis asuransi kematian. Tidak hanya satu polis, melainkan 3 polis sekaligus di 3 perusahaan yang berbeda, dengan total nilai pertanggungan jiwa sebesar $1,5 juta Australia, atau sekitar 15 miliar kalau dirupiahkan. Mengapa tiba-tiba ibunya ada asuransi jiwa, dan mengapa tak satu pun dari mereka yang diberitahu? Mungkinkah Colin sudah punya firasat kalau dia akan segera pergi dan ingin meninggalkan warisan untuk keempat anaknya? Kebingungan Julian tidak berhenti sampai di situ. Ternyata pada ketiga polis tersebut, tercantum nama Andre Ribello sebagai satu-satunya penerima manfaat uang asuransi. Julian kembali menemukan keanehan berikutnya, saat dia tidak bisa menemukan akun email ibunya di komputer rumah itu, yang ternyata, akun email Colin sudah dialihkan ke komputer rumah Andre dan Gracie. Andre beralasan kalau dia mengambil alih korespondensi tersebut untuk memantau proses hukum terkait kematian ibu mereka. Tapi bukankah tindakannya itu terlalu arogan dan lancang, di mana dia tidak memberitahu 3 saudaranya yang lain terlebih dahulu? Ditambah lagi, bukankah Monique dan Fabian masih tinggal di rumah itu? Jadi rasanya Andre tidak perlu mengambil alih email ibu mereka. Lagi dan lagi, Julian menemukan keanehan berikutnya, di mana dia merasa ganjil. Mengapa pihak kepolisian tidak pernah menghubunginya dan memberikan update terkait proses otopsi dan investigasi kasus kematian ibunya? Pihak kepolisian berkata bahwa mereka selama ini menghubungi Andre yang secara hukum adalah ahli waris dan eksekutor urusan hukum Colin Ribello. Penjelasan polisi ini membuat Julian berhasil mengungkap keganjilan lain dalam tingkah laku Andre adiknya, yang ternyata, Andre telah membuat surat wasiat palsu mengatasnamakan ibu mereka. Saat Julian masih berusaha untuk memahami situasi ini, tahu-tahu Monique dihubungi oleh psikolog ibunya, yang bertanya, mengapa bisa ada surat keterangan atas namanya yang diserahkan ke perusahaan asuransi? Dia tidak pernah membuat surat keterangan itu dan jelas-jelas kalau itu adalah dokumen palsu. Monique melaporkan hal ini ke Julian kakaknya, dan sekarang, Julian, Monique serta Fabian, mulai merasa curiga kalau sebenarnya ibu mereka tidak meninggal secara wajar, jadi mereka mempertimbangkan untuk melaporkan kecurigaan mereka terhadap Andre ke polisi. Tapi sebelum mereka sempat mengambil keputusan dan bertindak, salah satu dari 3 perusahaan asuransi menemukan beberapa dokumen atas nama Colin Ribello adalah palsu. Perusahaan ini menduga adanya kemungkinan kasus penipuan asuransi dan melapor ke polisi. Lima bulan setelah kematian Colin Ribello, polisi memulai investigasi dan mewawancarai 4 anak wanita itu. Selain mengantongi surat perintah penggeledahan terhadap rumah Colin, polisi juga memegang surat perintah penggeledahan terhadap rumah Andre dan Gracie. Hasilnya, polisi berhasil menemukan beberapa bukti yang menguatkan tuduhan bahwa Andre Ribello memang telah melakukan penipuan asuransi. Jadi tanpa sepengetahuan ketiga saudaranya, bahkan tanpa disadari Colin ibunya, Andre mendaftarkan 3 polis asuransi atas nama ibunya di 3 perusahaan yang berbeda, dan nama Andre sendiri yang tercantum sebagai penerima manfaat tunggal. Selain memalsukan dokumen saat mendaftar asuransi, Andre juga memalsukan berkas otopsi dan laporan forensik dari kepolisian saat dia mengajukan klaim asuransi setelah ibunya meninggal. Fakta terakhir yang diungkap polisi benar-benar menjijikkan. Andre Ribello ternyata membuat surat wasiat palsu atas nama ibunya. Dia juga menggunakan teknologi AI dan membuat rekaman suara menyerupai suara ibunya, di mana surat wasiat dan rekaman suara palsu tersebut menyatakan bahwa Andre Ribello adalah pewaris tunggal atas semua aset dan uang manfaat asuransi atas nama Colin Ribello. Dengan kata lain, Andre melangkahi saudara-saudaranya dan ingin mengambil semua harta peninggalan ibu mereka. Pada bulan November tahun 2020, Andre Ribello ditangkap dengan tuduhan telah melakukan kejahatan penipuan asuransi. Julian, Monique, dan Fabian
benar-benar tidak menyangka kalau Andre bisa berbuat sehina itu. Mereka pun mulai bertanya-tanya, mungkinkah tindakan Andre hanya sebatas itu? Atau bisa jadi, sebenarnya ibu mereka dibunuh oleh Andre. Tiga saudara ini kemudian melapor ke polisi dan meminta untuk dibuka investigasi atas kematian ibu mereka. Sementara di lain tempat, Andre dibebaskan dari tahanan dengan jaminan. Pria 24 tahun ini benar-benar yakin bahwa polisi tidak akan bisa membuktikan tuduhan terhadapnya. Yang tanpa dia sadari, sebenarnya saat itu, polisi sudah menemukan banyak bukti dan petunjuk untuk menjebloskannya ke penjara, tak hanya untuk tuduhan penipuan asuransi, tapi juga untuk tuduhan pembunuhan. Sebelum kita lanjut, perlu digarisbawahi di sini bahwa Gracie Piscopo sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan Andre kekasihnya, atau bisa dikatakan, dia juga adalah korban dari kelicikan Andre, tapi untuk masalah ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Polisi juga semakin yakin untuk mencoret nama Gracie dari daftar tersangka, karena saat mereka melakukan penggeledahan di rumah Gracie dan Andre, tanpa sepengetahuan pasangan itu, polisi sudah memasang beberapa alat penyadap dan kamera tersembunyi di rumah tersebut. Disinilah polisi berhasil mendapatkan rekaman di mana Andre secara tidak sadar telah membuat pengakuan kepada Gracie tentang perbuatannya. Di saat yang sama, polisi menyimpulkan bahwa Gracie memang tidak bersalah dan tidak tahu-menahu terkait perbuatan kekasihnya. Dalam beberapa rekaman, Gracie terdengar berkata, "Apa yang sudah kau lakukan? Kau membuat kita berada dalam masalah besar." Di lain rekaman, Gracie berkata, "Mengapa kau melakukan penipuan seperti itu? Kau benar-benar bodoh." Gracie juga sempat mengutarakan kekhawatirannya, kalau nanti Andre dipenjara, bagaimana dia bisa seorang diri merawat Romeo putra mereka, di mana wanita ini berkata, "Bagaimana kau bisa terpikir untuk melakukan penipuan? Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa kau mau melarikan diri? Lalu bagaimana dengan aku dan anak kita?" Andre menjawab, "Aku juga tidak mau hal ini terjadi, tapi yang pasti aku tidak akan masuk penjara. Aku akan mendapatkan uang itu dan pergi dari negara ini sebelum mereka menjebloskanku ke dalam penjara." Andre saat itu benar-benar yakin kalau dia akan lolos dari hukum. Di hari-hari berikutnya, dia menjalani hidup seperti orang normal. Dia dan Gracie masih terus bekerja, menerima tawaran endorse dan iklan, seolah-olah lupa kalau investigasi kasus ini masih terus berjalan. Pada bulan November tahun 2022, polisi kembali menangkap Andre karena mereka sudah mengantongi bukti-bukti baru. Kali ini, Andre Ribello tak hanya dituntut dengan tuduhan kejahatan penipuan asuransi, tapi juga untuk tuduhan pembunuhan berencana terhadap ibunya. 2 tahun kemudian, detektif dan jaksa sudah selesai menyusun berkas dakwaan terhadap Andre Ribello. Sidang pun dimulai pada tanggal 3 Desember tahun 2024 yang lalu. Di hadapan hakim dan juri, jaksa penuntut membeberkan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama-tama untuk kasus penipuan asuransi, Andre sudah tidak bisa lagi mengelak dari perbuatannya karena jaksa menyodorkan begitu banyak bukti yang memberatkannya. Jadi setelah kematian ibunya, Andre berusaha untuk mengajukan klaim manfaat asuransi tersebut, dan saat pihak perusahaan asuransi memintanya melengkapi dokumen-dokumen tertentu, Andre akan menyodorkan dokumen-dokumen palsu, seperti surat wasiat, surat keterangan dari rumah sakit, keterangan dari psikolog, bahkan surat keterangan dari forensik kepolisian, dan semua itu adalah dokumen palsu. Dengan kata lain, Andre seperti sedang menggali kuburannya sendiri. Lalu untuk dakwaan pembunuhan, detektif dan jaksa tidak bisa menghadirkan bukti langsung keterlibatan Andre, tapi ada begitu banyak bukti tidak langsung yang menguatkan dugaan bahwa pria 28 tahun ini memang membunuh Colleen ibunya. Saat melakukan investigasi, polisi berhasil menemukan jejak penelusuran internet Andre, di mana sejak 5 bulan sebelum kematian ibunya, Andre didapati melakukan penelusuran internet terkait kata kunci, aneurisma, penipuan asuransi, hasil forensik, dan pemalsuan dokumen. Selanjutnya, sinyal HP Andre terlacak berada di rumah ibunya di tanggal 25 Mei tahun 2020, pada jam 11:36. Ada juga seorang tetangga yang memberikan kesaksian, bahwa dia melihat mobil Land Rover putih milik Andre di luar rumah Colleen, pada tanggal 25 Mei tahun 2020 sekitar jam 1 siang lewat 30 menit. Colleen Ribello diperkirakan meninggal antara jam 10 pagi hingga dia ditemukan pada jam 2 siang, jadi bisa disimpulkan bahwa Andre berada di rumah itu sebelum ibunya meninggal. Fakta-fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa Andre berada di rumah Colleen pada perkiraan waktu kematian wanita itu, dan kalau kalian ingat,
sebelumnya sudah disebutkan bahwa pada hari itu, Andre dan Gracie ada janji makan siang bersama sepupu Gracie, tapi pria itu menghilang dari jam 11 hingga jam 2 siang. Lalu terkait aktivitas terakhir Colin, pagi itu sekitar jam 10, dia mengantar Fabian si bungsu ke tempat kerja, dan 4 jam kemudian, Fabian pulang mendapati ibunya sudah meninggal. Jadi Colin diperkirakan meninggal di rumahnya, di rentang waktu di mana Andre menghilang dari rumahnya bersama Gracie. Fakta-fakta pendukung lain yang disodorkan jaksa adalah hasil pemeriksaan di TKP. Awalnya, Colin diduga meninggal saat dia sedang mandi, tapi saat dia ditemukan, wajah Colin dalam kondisi full makeup, yang artinya saat itu sebenarnya dia sudah mandi dan bersiap untuk keluar rumah. Di pergelangan tangannya juga melingkar jam tangan yang biasa digunakan Colin. Bagaimana mungkin dia berdiri di bawah pancuran shower tanpa melepas jam tangannya terlebih dahulu? Selain jam tangan, di tubuh Colin masih melekat beberapa perhiasan seperti cincin, kalung dan gelang. Ditambah lagi, saat ditemukan, rambut Colin dalam kondisi terikat atau dikuncir. Semua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Colin saat itu tidak sedang berniat untuk mandi, atau lebih tepatnya, seseorang ingin membuat kesan bahwa Colin sedang mandi, dan meninggal akibat serangan jantung atau akibat sebab lainnya. Jaksa lalu memberikan rincian lebih lanjut yang menggambarkan bahwa Colin saat itu tidak sedang mandi, di mana pada foto yang diambil oleh petugas forensik, memperlihatkan bahwa ada handuk bersih yang diletakkan di atas bathtub. Kalau memang Colin saat itu berniat untuk mandi, tentunya dia tidak akan meletakkan handuk di sana sebelum menyalakan shower, karena pasti handuk tersebut akan basah. Terkait motif kejahatan Andre, polisi dan jaksa mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun asumsi, yang sekaligus membuktikan bahwa Gracie Piscopo sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Mundur ke tahun 2015, saat Andre dan Gracie mulai berpacaran, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Gracie menunjuk Andre sebagai asisten merangkap manajer pribadinya. Semua jadwal dan urusan kontrak dihandle oleh Andre. Selain itu, semua pendapatan dan rekening Gracie juga dikelola oleh kekasihnya. Gracie hanya tahu kalau dia memiliki pendapatan yang banyak dari hasil endorse dan iklan, tapi dia tidak tahu secara detail bagaimana Andre mengelola keuangannya. Selama bertahun-tahun Gracie dan Andre menjalani gaya hidup yang mewah, tinggal di rumah yang besar di lingkungan kelas atas, membeli mobil Land Rover, dan liburan ke luar negeri beberapa kali dalam setahun. Sesekali Andre muncul dalam postingan atau ikut serta dalam kontrak endorse dan iklan, tapi hanya sesekali saja, tidak bisa dikatakan bahwa Andre memiliki porsi yang sama dalam sumber pendapatan mereka. Setahun setelah mereka mulai ngumpulin kebo, Andre berkata kepada Gracie bahwa dia akan menggunakan sedikit uang mereka dan mencoba untuk berdagang mata uang kripto. Saat itu, Gracie mengizinkannya karena berpikir bahwa Andre hanya akan menggunakan uangnya sedikit saja untuk kripto. Yang tidak diketahui Gracie, Andre ternyata menggunakan hampir semua uang penghasilan Gracie, dan perlahan-lahan isi rekening tabungan Gracie habis tak bersisa lagi. Andre selalu mengalami kerugian dalam transaksinya, kecuali hanya satu kali di mana dia berhasil mendapatkan profit sebanyak $22 saja. Andre menutupi situasi finansial mereka di hadapan kekasihnya, bersikap seolah keuangan mereka baik-baik saja dan tetap menjalani gaya hidup mewah. Tanpa sepengetahuan Gracie, rumah mereka itu adalah kredit, mobil mereka juga kredit, dan mereka melakukan perjalanan liburan ke luar negeri menggunakan kartu kredit. Jadi di hadapan Gracie dan orang-orang, Andre berbohong bahwa perdagangan kriptonya sukses dan dia mendapat banyak profit. Seolah-olah juga bahwa semua pengeluaran untuk gaya hidup mereka dibiayai dari profit perdagangan kriptonya. Setiap kali mengalami kerugian, setiap kali pula Andre mengambil uang Gracie, dengan harapan kali ini dia akan profit lebih besar dan bisa mengembalikan uang yang hilang sebelumnya. Pada bulan Maret tahun 2020, 2 bulan sebelum kematian Colin Ribeiro, Andre dan mungkin termasuk juga Gracie, tercatat memiliki hutang sebesar $120.000 Australia, atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Andre lalu mengajukan kebangkrutan agar terhindar dari kewajiban membayar hutang-hutangnya, tapi tentunya tidak semudah itu mengajukan kebangkrutan, hingga muncullah ide jahat untuk melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya, supaya dia bisa mendapatkan uang dari asuransi, untuk membayar hutang, dan untuk melanjutkan gaya hidup mewahnya. Setelah Colin meninggal dan polisi memulai investigasi, barulah Gracie sadar bahwa dia sebenarnya sudah tidak punya apa-apa lagi. Selama ini dia bekerja keras dan berpikir kalau tabungannya sudah terkumpul banyak, ternyata semua uangnya menguap karena kebodohan kekasihnya. Jadi sekali lagi,
jaksa hanya bisa menghadirkan bukti dan petunjuk tidak langsung ke hadapan juri dan hakim. Sementara itu, pengacara Andre mengklaim bahwa semua asumsi jaksa memang membuktikan bahwa Andre berada di TKP di hari kejadian, tapi tidak bisa membuktikan bahwa Andre telah membunuh Colin ibunya. Andre memberikan keterangan bahwa pada hari itu dia memang datang ke rumah ibunya, karena dia mengantarkan beberapa pakaian untuk Fabian adiknya. Klaimnya ini diperkuat dengan bukti pesan teks yang dia kirim kepada Fabian, yang menyebutkan bahwa dia meninggalkan sebuah tas berisi pakaian untuk Fabian. Tas yang dimaksud memang ada di TKP, tergeletak di belakang pintu rumah. Selanjutnya, tim penasihat hukum Andre menyatakan bahwa dokter ahli tidak bisa memastikan penyebab kematian Colin Ribelo, dan kemungkinan besar wanita itu meninggal akibat serangan jantung atau karena aneurisma otak. Di penghujung sidang, Andre Ribelo mengaku bersalah karena telah melakukan penipuan asuransi, tapi dia membantah telah melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Pada tanggal 5 Desember tahun 2024, juri mengambil keputusan bulat menyatakan bahwa Andre Ribelo bersalah atas tuduhan telah melakukan penipuan asuransi dan pembunuhan berencana terhadap Colin Ribelo. Sidang pembacaan vonis hukuman Andre dijadwalkan akan digelar pada bulan April tahun 2025 yang akan datang, di mana kemungkinan besar Andre akan menerima vonis hukuman penjara seumur hidup. Terkait Gracie Piscopo, dari postingan Instagramnya, diketahui bahwa wanita ini sudah memulai lembaran baru dengan seorang pria yang mau menerima keberadaan Romeo putranya. Ya, semoga saja kekasih baru Gracie ini tidak sebodoh dan sejahat mantan kekasihnya yang sekarang sudah mendekam di penjara. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Terkait vonis hukuman Andre, nanti akan saya update lagi di bulan April. Apakah Andre Ribelo menerima vonis hukuman penjara seumur hidup, atau hakim akan memberinya keringanan? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.